anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mengambil waktu sejenak untuk berdevosi bersama-sama walaupun di tempat kita masing-masing. Anak-anak, sekarang kita mau mengangkat satu buah pujian yang berjudul Firman Tuhan Kudengar. Nanti pada hitungan ketiga, kita akan menyanyikannya ini bersama-sama, tapi di tempat masing-masing ya. Ibu akan hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Anak-anak, sekarang kita mau membuka devosi kita ini di dalam doa. Ibu minta semuanya dengan sikap hati yang tenang. Ya, sekarang kita mau berdoa di tempat kita masing-masing. Ibu yang akan pimpin dalam doa, kamu dapat mengikutinya di tempat kamu masing-masing. Baik, ambil sikap doanya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami anak-anakmu kelas 3 dan kelas 4 pada hari ini bersama-sama Tuhan di tempat kami masing-masing untuk berdevosi. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai devosi ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa, kiranya juga setiap puji-pujian, setiap renungan devosi yang kami dengarkan ini Bapa, dapat kami maknai dan dapat kami taati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau berikan kami juga respon hati, sikap yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Ayub pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Di bab perikop Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas, orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kau lihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Anak-anak, renungan devosi kita pada hari ini terambil dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu Ayub pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Hari ini judul devosi kita, pentingnya pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kita dapat melihat di sini, pasti anak-anak semuanya tahu ya, ini tokohnya siapa saja, yaitu ada Ayub. Di sini juga ada sahabat-sahabatnya, yaitu ada Elifas, Bildad, dan juga Zofar. Jadi di sini mereka mendengar keadaan Ayub dan mereka mendatangi Ayub. Kemudian mereka juga sama-sama bersedih atas hal yang menimpa Ayub. Kondisi Ayub juga ya anak-anak. Kita dapat lihat itu di pasal sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat anak-anak bahwa apa? Ada salah satu sahabat Ayub yaitu Elifas. Elifas di sini menegur Ayub bahwa semua penderitaan yang dialami Ayub saat ini karena Ayub sudah berbuat dosa di hadapan Allah.
sehingga Allah memberikan penderitaan ini kepada Ayub. Kita dapat lihat di sini, kira-kira menurut anak-anak apa ya yang salah? Apakah semua benar yang dikatakan oleh Elifas ini? Nah, kita akan lihat di sini. Kita dapat lihat bahwa memang benar kita harus merasakan, harus mengasihani dan memberikan nasihat, penghiburan kepada teman atau sahabat kita yang sedang mengalami penderitaan atau mengalami suatu kesusahan. Tetapi ada satu hal anak-anak yang sering terjadi yang kita lakukan biasanya dan terjadi pada umat Kristen pada umumnya, yaitu melihat penderitaan adalah suatu akibat dari dosa, sehingga orang-orang berpikir bahwa tindakannya itu dapat mempengaruhi rencana Tuhan. Jadi kita dapat lihat di sini anak-anak, ada suatu konsep yang salah yang diberikan oleh Elifas. Tujuannya betul, ya ingin menegur, ingin menasihati Ayub. Tetapi apa yang ia ucapkan itu salah, karena ia tidak mengerti apa yang sedang ia ucapkan. Kita lihat di situ bahwa seharusnya tidak seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini kita lihat apakah itu benar? Tentu saja jawabannya tidak ya, bahwa kita tidak dapat mengubah rencana Tuhan di sini. Karena apapun yang kita lakukan itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Ketika kamu berbuat dosa itu bukan berarti ketika kamu mengalami suatu penderitaan itu akibat dari dosa yang sudah kamu lakukan. Ingat, kita memang hidup dalam dunia yang berdosa dan pasti kita bisa melakukan dosa itu sendiri. Tapi itu tidak mempengaruhi apa yang akan Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Manusia itu tidak punya kekuatannya anak-anak untuk mengubah atau mempengaruhi rencana Tuhan. Jadi, di sini banyak sekali orang Kristen pada umumnya berpikir bahwa bahwa saya menderita itu karena saya berdosa. Kemudian saya itu senang-senang, maka hidup saya akan mulus-mulus saja, akan senang-senang juga. Tidak seperti itu. Dan itulah yang sering terjadi pada umat Kristen pada umumnya. Dan mungkin itu bisa saja terjadi pada kita. Mungkin pada kamu atau keluarga kamu. Nah, di sini anak-anak, rencana Allah tidak dapat berubah akibat tindakan manusia. Sehingga penderitaan itu ada karena sudah ada dalam rencana Allah. Maka daripada itu, orang Kristen harus mengerti setiap makna firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak berbicara asal-asalan. Penderitaan yang dialami Ayub sudah ada dalam rencana Allah, yaitu Allah memberikan izin kepada setan untuk mencobainya. Dan itu kita dapat lihat di pasal yang pertama ya anak-anak. Sehingga orang percaya yang mengikuti Kristus pasti akan merasakan penderitaan. Hanya saja setiap orang itu berbeda-beda. Situasinya berbeda-beda, keadaannya juga berbeda-beda, ukurannya juga berbeda-beda. Sudah Tuhan tentukan. Tuhan tentukan kapasitas kita itu semana dan seperti itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa manusia harus merasakan penderitaan, anak-anak? Jadi kita di sini umat Kristen, kenapa ya harus merasakan penderitaan? Jawabannya adalah karena Yesus Kristus lebih dahulu merasakan penderitaan, yaitu dengan mati di kayu salib, dan melalui penderitaannya lah kita diselamatkan. Kita memperoleh keselamatan. Maka di sini Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk merefleksikan dua hal. Yang pertama, pengenalan dan pengertian firman Tuhan yang benar membantu manusia mengerti rencana Allah. Jadi di sini pada saat anak-anak baca Alkitab, jadi perhatikan baik-baik kata-katanya. Kira-kira maknanya apa? Jangan sampai kita salah tangkap sehingga kita memberitahu ke teman kita atau ke orang-orang sekitar kita padahal kita belum mengerti apa maksudnya. Kemudian, setiap manusia pasti akan merasakan penderitaan. Hal yang perlu kita lakukan adalah bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan keselamatan melalui penderitaannya. Jadi anak-anak, sampai di sini renungan devosi yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, jadi sekarang kita sudah selesai mendengarkan ya renungan devosi. Sekarang kita mau menutup devosi kita ini di dalam doa. Di sini Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa bersama-sama terhadap pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita.
Ya, jadi kita minta pemerintah ya setempat untuk bisa menangani kondisi kita saat ini, di mana kita sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kiranya pemerintah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengeluarkan setiap keputusan yang akan diambil. Anak-anak, yang kedua yaitu kita akan berdoa bagi para tenaga medis ya sebagai garda terdepan kita, dan juga orang-orang sakit di rumah sakit, baik yang sakit apapun itu ataupun yang terkena virus corona. Nah, kemudian yang ketiga, kita mau mendoakan orang-orang yang terkena dampak COVID. Banyak sekali anak-anak di sini orang yang kehilangan pekerjaan ya akibat pandemi ini, kiranya selalu dikuatkan dan dihiburkan. Kemudian yang keempat, kita mau berdoa untuk kesehatan anak-anak sekalian dan juga untuk kesehatan papa mama, keluarga kita dimanapun mereka berada, dan juga bapak ibu guru. Kemudian yang kelima, kita mau berdoa untuk kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak di tempat masing-masing ambil sikap doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Anak-anak kelas 3 sudah mendengarkan renungan devosi. Kiranya Bapa setiap apapun ya yang mereka dengarkan, baik itu anak kelas 3 dan kelas 4, kiranya Bapa setiap hal yang boleh mereka dengarkan dapat mereka taati di dalam kehidupan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, di sini kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi, kiranya Engkau senantiasa menyertai negara kami ini, bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala perpecahan, segala apapun itu yang mau memecahkan bangsa kami ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah Bapa dan setiap jajarannya yang akan mengambil keputusan dalam segala bidang apapun Tuhan yang itu berkaitan dengan bangsa Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Kiranya senantiasa Bapa Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan jajarannya juga Tuhan. Di sini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tenaga medis Bapa, dokter, perawat dan lain-lainnya yang ada di rumah sakit Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan juga Tuhan, di mana saat ini mereka menjadi garda terdepan Bapa, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, di sini kami berdoa kiranya Engkau berkati juga, kiranya Engkau sertai juga Bapa orang-orang yang sakit di rumah sakit Bapa, sakit apapun ataupun itu juga orang yang terkena virus corona. Kiranya Engkau yang berkati Bapa mereka, kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka Tuhan, dan memulihkan keadaan mereka melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang boleh mereka dapatkan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Kiranya Engkau berkati Bapa, begitu banyak hal Bapa yang terjadi akibat pandemi ini Bapa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang penghasilannya Bapa tidak seperti biasanya. Namun Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan, Engkau yang berikan penghiburan. Kiranya Bapa orang yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan tidak surut imannya. Kami juga berdoa Bapa untuk kesehatan kami, anak-anak-Mu kelas 3 dan kelas 4, untuk mama papa, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, dan Bapak Ibu guru. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kiranya kami diberikan kesadaran untuk menjaga kesehatan kami. Bapak, di sini kami juga mau berdoa untuk kegiatan home learning kami pada hari ini. Kiranya Bapak, kami anak kelas 3 dan kelas 4, Bapak dapat taat dan bertanggung jawab untuk mengikuti setiap kegiatan ataupun aktivitas home learning yang akan kami jalani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak kelas 3 dan kelas 4, jadi devosi kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kamu melihat timeline yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk hari ini, dan jadilah anak yang taat dan bertanggung jawab sekalipun di situasi saat ini. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Oke semuanya, sampai bertemu di lain waktu.
Tuhan Yesus memberkati.